Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan coba nih tes kamera dari HP terbaru Infinix, yaitu Infinix Hot 70. Kira-kira hasilnya gimana nih? Karena harganya udah naik cukup melambung tinggi kan berkat adanya kenaikan RAM dan storage. Tapi ada beberapa hal yang dikurangi nih dari hasil kameranya. Apakah iya? Makanya tonton sampai habis biar gak penasaran hasil kameranya kayak gimana. Di video kali ini kita akan cobain foto dari Hot 70. Tentu nanti di urutannya ya, kita cobain fotonya, terus kita juga nyobain videonya, terus kita juga akan coba komparasi dengan dua pilihan HP di kelasnya juga. Kira-kira harganya juga 11-12 dengan Hot 70 yang kali ini gitu. Nanti terakhir juga kita akan coba upload ke sosial media, which is itu adalah Instagram. Apakah hasilnya akan terkonversi atau terkompres gitu ya daripada di aplikasi kamera bawaan di Hot 70. Hasilnya kayak gimana? Sebelum itu saya ingin jelasin ke kalian tentang beberapa fitur yang ada di kamera Hot 70. Kita masuk dulu ke kamera. Nah, di kamera ini teman-teman sama seperti Infinix lainnya, dia akan langsung ke AI Cam. Terus nanti kalau dipilih ini zoomnya mentok ada di 15 kali ya. Tapi ini cuman bantuan oleh sistem, jadi bukan yang pakai telefoto kayak gitu ya. Oke, terus ini geser ke kiri ada video. Video ini kita bisa mentokin sampai ke 2K 30 fps. Tapi stabilisasinya off. Kalau kita pengen aktifin dia akan auto turun ke 1080p 30 fps teman-teman. Oke, fitur lainnya seperti vlog ya. Terus ada portrait mode. Nah, ini bukaannya kalian bisa atur mau 35, mau 50 dan lain-lain ya. Ada super night untuk foto malam hari dan ini adalah fitur bawaan dari Infinix. Ya, kita semua tahu ya, ini ada Sky Shop yang selalu dipertahankan oleh Infinix. Dual video, keren ya HP semurah ini tapi masih dapat dual video. Padahal HP-HP lain tuh pada udah ngilangin fitur dual video ini. Slow motion, pro, panorama, dokumen dan lainnya. Yuk kita langsung lihat aja untuk hasil fotonya. Kita pindah dulu ke AI Cam. Di sini ada settingan apa lagi? Rasio, settingan, color, live photo, autofocus, grid, oke ya. Oke, langsung aja kita langsung foto satu kali tanpa kita otak-atik. Hasilnya kayak gimana? Ini dua kalinya sekalian deh. Oke, kita lihat dulu untuk hasilnya teman-teman. Yang satu kali. Kalau menurut kami hasilnya, mengingat kelas harganya adalah 2 jutaan, cukup baik sih. Sebenarnya ini cukup baik. Kalau kalian nggak bandingin dengan HP yang lain ya. Jadi sebenarnya hasil dari kamera 50 megapiksel di Hot 70 ini, kalau menurut kami sudah cukup kalau teman-teman tanya hasil fotonya kayak gimana. Oke, ini yang satu kali, ini yang 2 kali. Ya ini kelihatan sih kalau ini adalah harga kelas 2 jutaan. Coba kalian lihat di bagian hijau-hijaunya ini, warna di daerah hijau. Terus dynamic range-nya ini warnanya masih putih saja kayak gitu ya. Jadi nggak ada separasi antara biru dan awannya kayak gitu. Tapi overall kalau dilihat dari segi hasil fotonya cukup baik untuk kelas harganya. Oke, itu tadi untuk kamera utamanya. Sekarang kalau kita pakai untuk selfie. Coba saya selfie dulu ya. Ini kamera depannya nih. Oke. Sekaligus potret kali ya. Karena potretnya kan menjanjikan juga. Oke, sekarang kita lihat dulu. Sama teman-teman, kalau misalnya kalian mau selfie, tadi di bagian bawah sini ada kayak processing. Ini terbukti kalau ternyata HP ini tuh memang memproses dari segi fotonya. Coba lihat dari skin tone kulit saya. Ya, sudah normal ya. Maksudnya adalah tidak terlalu dicerahkan dan tidak terlalu berusaha putihkan karena warna kulit saya kan juga sawo matang gitu ya. Tapi kalau dilihat seperti ini sudah lebih dari cukup. Warna putihnya, warna background dan lain-lain ini oke banget. Kalau untuk potretnya gimana? Apa bedanya? Jujur saya kurang ada bisa bedain sih, tapi kalau sepintas saja kalau mau dicari-cari perbedaannya adalah bagian yang kamera utama biasa ini, bagian B di sini nih agak kurang blur gitu. Sedangkan kalau di yang portrait mode dia agak lebih blur.
Nah, kalau menurut kalian gimana untuk hasil kamera depan dari Infinix Hot 70 ini? Kalau menurut saya mengingat kelas harganya yang memang cuma 2 jutaan, ini sih masih oke dan oke-oke aja kalau pakai aplikasi kamera dari bawaan Infinix Hot 70. Setelah ini kita coba videonya. Sekarang kita cobain untuk hasil videonya ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk videonya. Seperti yang saya tadi udah bilang, stabilisasinya ini on kalau di 1080p 30 fps. Ini ada beberapa pilihan kalau dimentokin ke 2K 30 fps. Oke, sekaligus kita akan ngecek untuk stabilisasinya. Jadi kita turunkan ke 1080p 30 fps aja ya, supaya stabilisasinya tetap terjaga. Kita akan coba jalan ke sana untuk merekam videonya. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman untuk Infinix Hot 70. Hasilnya gimana nih kalau menurut kalian? Stabilisasinya oke atau enggak? Warna-warnanya oke atau enggak? Nah, ini saya masuk ke daerah yang bawah pohon gitu ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Sekaligus ngecek untuk audionya ya, karena ini saya lagi di pinggir jalan. Otomatis banyak banget gangguannya. Ini langitnya. Wah, kalau kayak gini kelihatan sih warna birunya, warna awannya agak beda. Oke, itu tadi adalah perekaman untuk video dari kamera utamanya. Sekarang kita akan coba balik ke kamera depan. Kira-kira kayak gimana hasilnya? Sebentar ya, kita lap dulu, ini agak kotor sepertinya. Oke, flashnya autonya kita off-kan dulu, jadi kita nggak bikin apa-apa. Ya, ini adalah perekaman kamera depan dari Infinix Hot 70. Kita pakai stabilisasi yang on. Jadi hasilnya kayak agak nge-crop gitu loh. Ya kayak tangannya harus sedikit menjauh kayak gini teman-teman. Nah, ini baru normal. Kayak kelihatan normal gitu. Tapi untuk hasilnya gimana? So far oke sih. Saya cukup terkejut ya dengan kameranya, walaupun ini megapikselnya kecil banget loh teman-teman. Ya, bagus ya, cukup bagus. Kita coba yang 2K sekarang. Coba nih, tadi yang stabilisasinya on ya, kita offin, kita mentokin ke 2K 30 fps. Nah, ini adalah yang 2K 30 fps, stabilisasinya off. Lihat, tangan saya masih sama, getarannya jauh terasa, tapi wide angle-nya beneran langsung kelihatan kayak gitu. Untuk hasilnya tetap oke kok. Tapi emang jujur getarannya emang bener-bener agak ganggu sih. Kalau menurut kalian gimana untuk hasil kamera dari Infinix Hot 70 yang bagian depan ya? Nah, itu tadi adalah perekaman video baik kamera utama maupun kamera depan. Ternyata yang kamera depan tadi agak cropping gitu ya untuk menjaga kestabilan dari kamera Infinix Hot 70. Setelah ini kita akan coba bandingin nih antara Hot 70 melawan dua HP pilihan kami yang kira-kira kisaran harganya juga mirip-mirip. Sekarang kita akan coba bandingin Infinix Hot 70 kali ini melawan dua HP pilihan. Di sini kami pilih Redmi Note 15 dan Samsung A17. Kenapa memilihnya dua HP ini? Karena menurut kami dari Hot 70 ini dari segi harga juga udah bukan yang 2 jutaan kecil, walaupun ada yang 2 jutaan kecil sih. Tapi kan ada yang nyentuh ke 3 jutaan dan menurut kami untuk kualitasnya kira-kira akan semirip itu. Menurut kami, tapi nanti kita akan coba untuk hasilnya. Sekarang kita coba untuk foto dulu ya. Nah, ini foto bawaannya, jadi kita yang bener-bener nggak otak-atik hasilnya dan lain-lain. Otak-atik settingan maksud saya. Coba langsung kita jepret aja. Oke, kita lihat untuk hasilnya sekarang. Dari ketiga HP ini, oke, kalau dilihat, jujur ternyata agak jauh sih teman-teman. Kalau pingin dibandingin dengan yang Redmi Note 15. Kalau di sini saya ngelihatnya, saya lebih suka ke hasil di Redmi Note 15. Karena separasi warnanya terjadi, warna hijaunya juga bener-bener
kerasa banget kelihatan dan lain-lain. Teman-teman lihat fokus ke daerah hijau-hijau ini ya. Kalau di Samsung ini kan beneran kerasa gelapnya. Nah, sedangkan Hot 70 ini kayak ada di tengah-tengah antara A17 dan Redmi Note 15. Ini warna di Redmi Note 15 beneran kerasa kayak di bus gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang natural, malah yang bener adalah di A17. Hasilnya semirip itu dengan yang naturalnya. Untuk Hot 70 gimana Bang? Kalau dibilang jelek, enggak. Nyatanya dia masih bisa bersaing di Redmi Note 15 dan Samsung A17. Jadi untuk hasilnya menurut kami masih oke-oke aja. Lihat di bagian langit-langitnya. Ini birunya di Hot 70 ternyata juga bisa ngelawan loh di antara ketiga HP ini. Nah, itu tadi adalah hasil fotonya. Sekarang kita coba untuk videonya kayak gimana ya. Untuk settingannya kita samain aja semuanya karena ada yang bisa 2K, ada yang mentok cuman di Full HD kan gitu ya. Kita ubah dulu. Ini di Full HD 30. Terus ini kita mentokin ke 2K tapi karena ini Full HD jadi kita di 1080p 30 fps aja. Ini juga 1080p 30 fps. Udah sama semua. Oke, kita coba jalan. Kita coba jalan ke sana. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk ketiga HP ini ya. Hot 70, A17 dan Redmi Note 15. Kalau menurut kalian hasilnya gimana nih? Jujur untuk Hot 70 ini kerasa noise-nya lebih daripada yang A17 dan Redmi Note 15 ya. Tapi kalau ditanya oke nggak Bang? Ya kalau untuk harian oke sih. Kalau untuk profesional kayaknya coba pikir ulang deh kalau dilawanin kayak gini. Kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya dari ketiga HP ini? Terutama Hot 70 sih yang barusan kita review. Nah itu tadi adalah percobaan perekaman. Kita bandingin antara Hot 70 melawan Samsung A17 dan Redmi Note 15. Kalau menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Coba komen di bagian bawah. Setelah ini kita akan coba upload ke sosial media dari Hot 70. Apakah hasilnya akan terkonversi atau terkompres gitu ya, sehingga hasilnya itu nggak sesuai dengan yang aplikasi bawaan dari kameranya. Oke teman-teman, dan sekarang kita bakal nyobain untuk foto-foto pakai Infinix Hot 70 ini, tapi kita bakal coba upload langsung dari sosmed, yaitu Instagram ya. Kita langsung pakai Instagramnya duogi.id, jadi buat teman-teman yang belum follow, bisa dicek dulu duogi.id ya teman-teman. Oke, kita langsung cobain untuk fotonya. Jepret sekali. Terus kita kasih nama dulu ya, tes kamera Infinix Hot 70. Oke, kita taruh aja di sini, langsung kita upload. Dan sekarang kita bakal nyobain untuk videonya. Kita langsung rekam juga dari sosmed ya. Oke, dan ini adalah perekaman video dari Infinix Hot 70 melalui sosial media Instagram. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Kalau dilihat dari perekamannya sih ya, jitternya masih, jello efeknya itu masih ya sewajarnya. Cuma ya nggak tahu nanti kalau kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, kita kasih dulu tes video Infinix Hot 70. Dan langsung kita upload aja. Nah, untuk ngelihat hasilnya kita bakal pakai HP yang lain. Di sini kita pakai iPhone 15 yang udah saya loginkan IG saya juga, dan kita bakal lihat untuk story-nya tadi kayak gimana untuk hasilnya. Apakah hasilnya bakal beda dengan kamera, konfigurasi kamera aslinya? Langsung kita cek aja deh. Kita langsung buka duogi.id, sudah ke-upload story-nya ya. Kita pencet aja. Oke, ini untuk hasilnya nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Menurut saya detailnya masih lumayan. Cuma dynamic range-nya juga masih ya oke lah. Tapi ya ini Infinix. Kameranya memang seperti ini begitu. Jadi bisa dilihat hasilnya kayak gimana. Dan ini nanti juga bakal dipajang juga. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung cek di highlight-nya duogi.id. Jadi teman-teman bisa kasih penilaian teman-teman sendiri. Coba tulis pendapat kalian kira-kira untuk hasilnya itu kayak gimana ya. Coba kita refresh dulu. Untuk videonya ini kok belum ke-upload ya teman-teman. Oke, sudah ke-upload.
Langsung kita lihat ya. Wow. Kayak nggak ada OIS-nya ya, geter banget. Bahkan biasanya kalau tangan saya dipakai buat ngerekam itu emang bergetar sih, cuma tidak menyangka akan segemetar ini begitu. Oke, jadi teman-teman udah lihat untuk hasilnya kayak gimana. Kalian langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk hasilnya setelah lihat penguploadan foto langsung dari sosmed Instagram. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Selanjutnya adalah foto malam. Menurut kami untuk foto malamnya malah lebih bagus nih, karena memang hasilnya sebagus itu ya. Kami ambilnya deket dengan lampu sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Setelah ini kita akan tunjukin beberapa hasil foto dan video dari fitur Infinix Hot 70. Kesimpulannya, menurut kami HP ini cukup oke lah kalau diandalkan dari segi foto-fotonya. Cuman kalian harus mengingat juga untuk pangsa pasarnya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Kami dari tim Duogi pamit undur diri. Oke teman-teman, ini kita lagi nyobain fitur dual video. Langsung kamera depan belakang record secara bersamaan ya. Keren ya untuk fitur ini, apalagi di harga segini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Oke teman-teman, ini lagi ngetes di malam hari, tentunya pakai Hot 70. Dan menurut kalian hasilnya gimana nih? Resolusinya kami mentokin di 2K 30 fps saja ya, karena ya mentoknya segitu, tapi stabilisasinya pasti off. Kita coba sambil jalan aja kali ya. Menurut kalian stabilisasinya oke atau enggak? Terus perekamannya, noise-nya aman nggak? Coba drop komentar kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita nyobain kamera depan. Ini pakai fitur flash yang bukan layar ya, jadi bagian depan tuh memang ada flashnya. Ini kalau enggak emang gelap banget sih teman-teman. Hasilnya ya, stabilisasinya oke nggak kalau menurut kalian? Coba kalian cek ya. Ini kebantu lampunya sih. Coba aku pindah lampunya ke yang layar. Nah ini kalau bantuan layar, bagus yang tadi ya. Kalau aku matiin, nah ini kalau bener-bener off tanpa lampu flash tambahan. Menurut kalian gimana? Resolusinya sama di 2K 30 fps. Coba drop komentar kalian.